Di sebuah kabupaten kecil di Provinsi Riau, ada tradisi yang menggentarkan sungai dan membakar semangat ribuan orang. Panjang perahunya bisa sampai 25 meter. Pendayungnya lebih dari 50 orang, musiknya membahana, dan semua mata tertuju pada satu hal. Anak kecil di ujung perahu, ia menari, bergoyang dengan lincah, menjadi simbol semangat dan viral di TikTok. Inilah cerita lengkap Pacu Jalur, balap perahu paling spektakuler di Indonesia, yang tak sekedar lomba, tapi warisan budayanya. Tradisi pacu jalur berasal dari Kuantan Singingi, Riau, letaknya di Indonesia. Ternyata berasal dari Indonesia, bukan dari Malaysia. Kemudian, jalur adalah nama lokal untuk perahu kayu panjang tanpa motor. Ternyata jalur itu dinamai perahu kayu panjang yang dahulu digunakan untuk transportasi di sungai. Di masa lampau, Sungai Kuantan adalah jalur utama untuk mobilitas masyarakat. Belum ada jalan raya, belum ada sepeda motor, sungai adalah jalan tol mereka. Perahu digunakan raja dan bangsawan dalam kegiatan kerajaan. Namun seiring waktu, masyarakat mulai menggunakan jalur dalam kehidupan sehari-hari. Lalu sekitar abad ke-17, masyarakat mulai mengadakan perlombaan perahu. Biasanya saat perayaan agama seperti Maulid Nabi dan Idul Adha. Pacu jalur bukan sekedar hiburan, melainkan ia adalah simbol kebersamaan dan persembahan pada Sang Pencipta. Dulu, pacu jalur hanya dilakukan oleh beberapa kampung. Perahunya sederhana, polos, tanpa hiasan. Kini, jalur dihiasi dengan warna-warni. Ada kepala naga, burung garuda, harimau, dan bahkan bentuk unik lainnya di ujung perahu. Setiap jalur diberi nama yang sakral. Harimau kumbang sakti, naga langit terbang, hingga petir selatan. Latihan dilakukan berbulan-bulan. Persiapan bukan hanya fisik, tapi juga spiritual. Satu jalur bisa melibatkan pendayung, penabuh musik, tukang joget yang akan viral nanti, tetua kampung, dan masyarakat pendukung. Coba bayangkan, satu perahu 50 orang lebih, semua mendayung dalam irama yang sama. Tidak ada pemimpin tunggal, yang ada hanyalah ritme dan rasa percaya. Inilah makna dari pacu jalur. Gotong royong, kekompakan, semangat, dan keikhlasan. Satu pendayung yang lemah, semua ikut terhambat. Satu tidak fokus, perahu bisa miring. Bahkan penonton di tepi sungai pun ikut merasa terlibat. Mereka bersorak, menabuh gandang, menyemangati dari awal hingga akhir. Pacu jalur bukan hanya pertandingan antar kampung. Ia adalah perwujudan dari identitas Melayu Riau. Dan inilah bagian paling viral dari pacu jalur tahun ini. Seorang anak kecil yang bergoyang di atas ujung perahu. Ia menari tanpa takut dengan ekspresi semangat dan senyum lebar. Anak ini bukan sekedar joget. Ia adalah tukang joget jalur, penyemangat tim, pengatur ritme, dan simbol keberanian.
Videonya diunggah ke TikTok dan dalam beberapa jam ditonton jutaan kali. Komentar netizen. Senangnya tengok pacu jalur from Malaysia mendunia. Emang Malaysia punya sungai selebar itu? Wah, anak itu berani banget di ujung perahu. Itu komentar dari netizen. Ia jadi simbol baru dari pacu jalur, generasi muda yang mencintai budayanya sendiri. Festival pacu jalur kini diadakan setiap bulan Agustus, memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan festival meliputi lomba antar jalur, pemeran kerajinan tangan, kuliner lokal, pertunjukan musik tradisional, wisata edukasi budaya untuk anak-anak. Pemerintah daerah, Kementerian Pariwisata, bahkan media nasional ikut mendukung acara ini. Pacu jalur jadi destinasi wisata budaya unggulan Indonesia. Terus, mengapa tradisi seperti pacu jalur harus kita jaga? Karena pertama, mengajarkan kerjasama. Kedua, menumbuhkan cinta tanah air. Ketiga, mempererat hubungan antar warga. Dan terakhir, membentuk karakter anak-anak sejak dini. Banyak sekolah Kuantan ingin memasukkan pacu jalur dalam materi lokal. Anak-anak belajar sejarah, membuat miniatur jalur, bahkan ikut menabuh gendang. Dengan itu, kita harap budaya ini tak sekedar viral, tapi abadi dalam hati masyarakat. Ini wawancara singkat dari tokoh adat. Katanya, pacu jalur bukan milik orang Kuansing saja, tapi milik Indonesia. Kalau bisa, dunia harus tahu betapa indahnya tradisi ini. Kemudian, pendayung muda berkata, capek sih, tapi kalau lihat penonton teriak-teriak, semangatnya naik lagi. Kemudian kata si penonton dari Riau, kalau ada pacu jalur, kampung ini hidup lagi, semua orang senang. So, pacu jalur bukan sekedar lomba perahu, tapi adalah pelajaran hidup. Dari sungai kecil di Riau, tradisi ini kini menggema ke seluruh Indonesia dan bahkan dunia lewat TikTok, lewat cerita, dan bahkan lewat semangat. Apa pendapatmu tentang pacu jalur? Apakah kamu ingin melihat budaya ini di pertandingan di tingkat internasional? Tulis pendapat kamu di komentar, like jika kamu bangga dengan budaya Indonesia, dan jangan lupa subscribe untuk kisah budaya dan sejarah lainnya.